Selamat malam, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom, salam patunggilan. Bapak Ibu, Saudara, warga jemaat yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabar Bapak Ibu hari ini? Tentunya kabar baik untuk kita semua. Selamat membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita patut mengucap syukur kehadirat Tuhan karena di tengah situasi saat ini kita masih bisa bersama-sama diberikan kesempatan untuk bisa membangun ibadah keluarga di rumah kita masing-masing. Hal ini kita lakukan berkenaan dengan anjuran dari pemerintah dan keinginan kita bersama untuk bisa ikut memutus mata rantai penyebaran COVID-19 atau virus corona yang sampai saat ini masih terjadi. Marilah kita masuk di dalam suasana ibadah keluarga dan menyerahkan ibadah kita saat ini di dalam kuasa Tuhan. Kita masuk di dalam saat teduh. Pertolongan kita berasal dari Tuhan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kasih kasihannya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita ini kita awali dengan bersama-sama kita nyanyikan Kidung Jemaat 466A. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Ya Tuhan, isi hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Bacaan kita pada malam hari ini terambil dari Yakobus 1, ayatnya yang ke-12 sampai ke-18. Sebelum kita lebih jauh membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita masuk di dalam doa, mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menghadap kehadirat-Mu untuk mengucap syukur dan terima kasih karena atas penyertaan Tuhan, kami Tuhan izinkan untuk bisa bersama-sama dengan keluarga kami berbakti memuji memuliakan nama-Mu. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan dan mendengarkan uraian firman Tuhan. Tuhan sertai sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami aturkan.
Amin. Bacaan kita terambil dari Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian bunyinya. Dengan judul perikop pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah datang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang dikasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman-Nya kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Demikian Bapak Ibu firman Tuhan, yang berbahagia adalah setiap orang yang mau mendengarkan firman Tuhan, dan yang lebih berbahagia apabila bukan hanya mendengarkan firman Tuhan, akan tetapi yang bisa melaksanakan firman Tuhan itu di dalam kehidupannya setiap hari. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh merenungkan firman Tuhan, mari kita kembali menyanyi dari Kidung Jemaat 440, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Di Badai Topan Dunia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, judul renungan pada malam hari ini yaitu pencobaan mewarnai kehidupan. Dan ayat masnya terambil dari bacaan kita tadi, ayatnya yang ke-12, yang demikian bunyinya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita mendengar kata-kata pencobaan, tentunya yang terbayang di pikiran kita adalah sesuatu yang dirasa berat, yang dirasa tidak menyenangkan, menyakitkan, dan memaksa kita untuk berjuang. Bahkan ada perasaan khawatir di dalam
diri kita, di dalam kelangsungan hidup kita. Sebagai manusia biasa, hal itu memang wajar kita rasakan. Namun, sebagai orang percaya, mestinya kita tidak perlu merasa takut secara berlebihan menghadapi permasalahan, menghadapi pencobaan dari diri kita. Sebab ada firman Tuhan di dalam 1 Korintus 10 ayat yang 13 menegaskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, ada 3 karakteristik pencobaan. Yaitu yang pertama, pencobaan itu dirasa biasa. Yang kedua, pencobaan itu tidak melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, pencobaan itu selalu ada jalan keluar. Yakobus menasihati kita untuk tetap berbahagia sekalipun berada dalam pencobaan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa berbahagia ketika kita mengalami pencobaan? Umumnya orang akan merasa berbahagia kalau dalam keadaan baik dan terbebas dari masalah, terbebas dari kesulitan. Bukan orang yang sedang dalam pencobaan. Kalau kita perhatikan di ayat Mats di awal tadi, di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12, di sana ada janji Tuhan untuk orang-orang yang mengasihi, yaitu mahkota kehidupan. Di sana dituliskan, Ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, saat dalam pencobaan, kita sering berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan kita, Tuhan tidak lagi mempedulikan kita, dan seringkali kita juga komplain pada Tuhan. Bagaimana ini Tuhan? Saya yang seringkali melayani-Mu, seringkali berkegiatan di gereja, setiap saat siap dipanggil di dalam kegiatan bergereja, akan tetapi masih juga mendapatkan permasalahan, masih juga mendapatkan pencobaan. Padahal Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kita mau merenung, kalau kita mau mengintrospeksi diri kita, sebenarnya selalu ada hikmah di balik pencobaan yang ada di dalam diri kita. Apa itu? Yaitu Tuhan sedang menuntun kita untuk semakin bisa mendekat kepadanya dan mengajar kita untuk mengerti kehendak-Nya. Di masa pandemi COVID-19 ini, atau bias orang Jawa mengatakan pagebluk, menjadikan kita selalu berada di rumah. Karena peraturan pemerintah, ada PSBB, ada work from home, bekerja di rumah, sehingga seringkali kita selalu berada di rumah. Kalau kita perhatikan, dengan kita seringkali berada di rumah,
yang biasanya kita jarang berkumpul sekeluarga karena kesibukan kita masing-masing, sekarang seringkali kita bisa berkumpul, bertemu, orang tua lengkap dengan anak-anaknya. Yang biasanya kita jarang bisa berbakti sekeluarga, sekarang bisa mengadakan kebaktian keluarga, bahkan seminggu 2 kali, ibadah minggu dan ibadah Rabu. Sekarang diri kita lebih peduli dengan kesehatan, bisa dikatakan resian, seringkali cuci tangan, seringkali cuci kaki, kemana-mana selalu membawa hand sanitizer. Tiap pagi kita juga seringkali melihat orang-orang atau bahkan kita sendiri berjemur atau caring. Ini konon katanya untuk bisa meningkatkan imunitas kita atau kekebalan tubuh kita. Yang biasanya kita jarang memasak, sekarang kita bisa bareng-bareng memasak bersama anak-anak kita. Rumah kita juga lebih bersih karena kita selalu berada di rumah, sehingga ada waktu untuk membersihkan rumah, membersihkan taman kita, tanaman dan hewan peliharaan juga lebih happy. Dan polusi udara juga semakin baik untuk kita gunakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, kita seharusnya bisa mengambil hikmah kalau ada pencobaan terhadap diri kita. Itu artinya Tuhan sedang memusatkan perhatiannya kepada kita dan merancang hal-hal yang lebih besar atas hidup kita. Tentunya merancang hal-hal yang lebih baik untuk diri kita. Karena itu, tetaplah bersabar dan percaya penuh kepada kehendak dan rencana Tuhan. Karena kehendak dan rencananya tidak pernah gagal dan selalu yang terbaik untuk kehidupan kita. Mengapa orang-orang percaya masih bisa mengucap syukur sekalipun berada di dalam kondisi atau di dalam keadaan pandemik COVID-19 ini? Jawabannya adalah karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam diri mereka. Diri Bapak Ibu, semuanya orang-orang percaya. Inilah rahasia kemenangan kita sebagai orang-orang percaya. Melalui pencobaan, Tuhan sedang membersihkan kita seperti ranting-ranting supaya bisa berbuah lebih lebat lagi, seperti yang tertulis di dalam Yohanes 15 ayat yang kedua. Di sana dituliskan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Di balik pencobaan yang kita alami, Tuhan selalu punya rencana yang indah, Tuhan selalu punya rencana yang baik untuk kita. Damai sejahtera ada di dalam diri kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk mengucap syukur, kita menyerahkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur atas berkat yang sudah kita terima dari Tuhan. Persembahan kita pada malam hari ini, kita iringi dengan bersama-sama kita menyanyi dari Kidung Jemaat 51, kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Kitab Suci Hartaku.
Marilah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita masuk di dalam doa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang ada di surga, yang telah melimpahkan berkat atas kami jemaat-Mu. Teristimewa kami sudah diberi kesempatan untuk bisa membangun ibadah keluarga, agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas firman yang sudah kami baca dan yang sudah kami dengar. Tuhan, kiranya persekutuan kami ini tetap menjadi alat-Mu untuk kami tetap teguh dan setia di dalam iman kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami berdoa bagi setiap keluarga yang saat ini mengalami dampak dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan kesabaran kepada setiap kami yang tetap mematuhi kebijaksanaan mengikuti aturan dari pemerintah di dalam upaya menghentikan dan memutus mata rantai COVID-19 ini. Tuhan Yesus, bagi saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit, baik yang berada di rumah, terlebih yang berada di rumah sakit, kiranya mujizat-Mu terjadi atas saudara-saudara kami ini. Biarlah melalui sarana obat-obatan dan pertolongan para medis yang melayani, itu semua menjadi sarana kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Tuhan, berikan kami pertolongan, hikmat, kemampuan, dan kesehatan terbaik, khususnya bagi para dokter, para medis, dan aparat pemerintah, TNI, dan kepolisian, serta seluruh relawan yang telah bekerja dan berusaha dengan keras menjaga masyarakat kami, menjaga bangsa kami, agar COVID-19 ini cepat berlalu. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan seluruh warga yang berdampak dan mengalami permasalahan ter-PHK, tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, tidak bisa mencukupi kebutuhan pokok hidupnya. Tolonglah Tuhan, mereka yang berdampak di dalam pandemi ini. Biarlah kuat kuasa-Mu dan naungan-Mu, kasih-Mu, agar senantiasa menguatkan, menghibur dan memberi keringanan atas beban hidupnya. Demikian juga bagi anak-anak kami yang saat ini sedang belajar, serta mempersiapkan diri untuk melanjutkan belajarnya ke jenjang yang lebih tinggi. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, memberkati usaha anak-anak kami, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan dapat berhasil. Tuhan Yesus, pada kesempatan ini kami juga menghimpun dan mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kami atas berkat yang sudah kami terima dari Tuhan. Biarlah berkat ini Tuhan sucikan, sehingga nama-Mu selalu dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami haturkan. Amin. Bapak Ibu, setelah doa syafaat, mari kita kembali menyanyi. Dari Kidung Jemaat 450, kita nyanyikan baitnya yang pertama, Hidup Kita Yang Benar.
Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mengucap syukurlah senantiasa kepada Tuhan setiap waktu dan setiap keadaan. Karena ini adalah kewajiban bagi kita yang sudah menikmati kasih sayang dari Tuhan. Tetaplah berusaha menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan, selalu menggunakan masker bila ke rumah, dan menjaga jarak agar terhindar dari penularan COVID-19. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat melalui hamba-Nya. Kasih karunia Allah Bapa membangkitkan kita untuk mewujudkan karya nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru sejati, menguatkan semangat dan harapan kita. Kesetiaan Roh Kudus menyemangati kita untuk terus berjalan dalam iman, agar semakin mandiri dan menjadi berkat. Amin. Demikianlah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ibadah keluarga kita telah berakhir. Semoga kita dapat segera bisa bersekutu dan berkegiatan di gereja kita kembali seperti biasanya. Tapi jangan khawatir, Komisi Pelayanan Teologi atau KPT telah mempersiapkan ibadah online di setiap hari Minggu dan hari Rebu, selama kita tidak bisa menempati gedung gereja. Sampai berjumpa lagi. Sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dengan kembali kita menyanyi dari Kidung Jemaat 426, kita nyanyikan baitnya yang pertama, kita harus membawa berita.